bisa bertatap muka kembali setelah sekian lama jadwal saya cukup padat sehingga tidak bisa menemani kalian. Tapi alhamdulillah hari ini dan mulai seterusnya untuk kegiatan-kegiatan lain kita sudah selesai. Jadi nanti kita bisa lanjut lagi untuk materi berikutnya kita. Oke. Pada kesempatan hari ini datang web, tahu mau ngapain tujuannya? Tahu. Belajar, nanti juga ada materi presentasi. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar, sebenarnya ini materinya adalah materi pengulangan di kelas 10. Kenapa sih diberikan di kelas 12? Biar kalian itu tahu nanti ketika lulus harus bagaimana. Kan SMP itu terdiri dari 3 B. B-nya BMW. Pernah dengar istilah BMW? Bekerja. M-nya apa? Meneruskan. Bukan menikah ya. M-nya melanjutkan kuliah. W-nya wirausaha. Nah, ini adalah salah satu targetnya. W-nya itu wirausaha. Oke, sebelum nanti Pak Ade masuk ke materi-materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, sebelumnya Pak Ade punya sedikit, kita akan berrelaksasi dulu sebentar. Boleh berdiri? Oke, jadi sebelum belajar, apalagi siang nih, siang ini jam-jam rawan ngantuk, ya, jam-jam rawan ngantuk, kita harus memberi semangat pada diri kita sendiri, biar nanti belajar semangat, motivasinya ada, terus berpikir juga jauh lebih enak. Kelihatan di depan? Oke, kita mau speaking tentang attendance. Ayo ikutin. Sebelum kita mulai belajar, mari sedikit kita mengingat tujuan kalian datang ke sini adalah biar kita untuk belajar. Oke, boleh kita tundukkan kepalanya, kita sejenak dipejamkan matanya dulu.
Oke, oke. Kalian datang ke sini tujuannya adalah belajar. Oke. Berarti sesuatu hal yang baik itu harus dimulai dari sebuah niat yang baik. Kalau kalian sudah berniat datang belajar, maka ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu akan jauh lebih cepat masuknya merangsang otak kalian lalu diterima dalam pikiran kalian. Tapi kalau kalian datang ke sini niatnya hanya untuk saya datang ke sekolah, saya duduk, saya jajan, lalu saya pulang, berarti kalian harus meluruskan niat kalian. Balik lagi, niat kita adalah untuk belajar. Karena tugas kamu adalah sebagai seorang belajar. Ya, jadi mulai dari sekarang, yuk bareng-bareng sama-sama kita niatkan setiap kegiatan positif yang akan kita lakukan, niatkan itu sebagai niat baik dalam diri kita. Jadi kalau sudah diniatkan dengan baik dalam diri kita, insya Allah itu akan menjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Hati kita akan lebih open menerima segala sesuatunya, lebih percaya diri dalam menerima sesuatunya, lebih dalam berpikir lebih jernih. Ya, jadi pesan Pak Ade mulai dari sekarang, apapun itu siapkan dengan baik, niatkan dengan baik. Jangan lupa setelah berniat baik, apa yang dilakukan setelah itu? Berusaha. Lalu setelah berusaha, kita jangan lupa untuk berdoa. Ya, jadi segala sesuatunya niatkan dengan baik, jangan lupa dilakukan dengan usaha yang maksimal, jangan lupa diakhiri dengan berdoa. Oke, terima kasih. Oke, masih ada yang ingat pelajaran terakhir kita apa? Tentang membahas tentang apa? Tentang desain. Ada desain apa aja? Sampai yang belum satu kemarin desain visual, identity. Habis itu ada desain apa lagi? Desain publikasi dan pemasaran. Ada desain apa lagi? Pemasan, lingkungan ada ya, kita lingkungan aja kalau udah ya. Lalu ada desain kemasan. Yang Fiona bikin apa Fiona? Lalu ada desain lingkungan. Oke. Nah, untuk materi hari ini, Pak Ade akan sampaikan dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian akan dikenalkan apa itu profil techopreneur. Ya. Jadi profil techopreneur itu adalah salah satunya nanti ketika kalian sudah lulus dari sekolah ini, tujuan kita di UI ini mudah-mudahan bisa tercapai. Syukur-syukur kalau kalian mau kuliah. Tapi kalau kuliah misalkan, saya kuliahnya nggak lulus SNMPTN, ya sudah berarti coba SBM mandiri. Tapi kalau nggak lulus juga, oke, kita ambil planning berikutnya yaitu berwirausaha. Nah, berwirausahanya sesuai dengan bidang kalian. Kalian sudah belajar di kafe selama 3 tahun. Nah, mudah-mudahan nanti ketika berwirausaha yang simpel bisa ya, mudah-mudahan nanti ketika sudah lulus dari DKV-nya bisa bermanfaat untuk menjalankan program techopreneur sesuai dengan materi yang ini saya sampaikan. Ya, oke, sebelum mulai saya akan sedikit kita simak dulu video tentang program techopreneur sebelum kita akan bahas lebih lanjut. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Untuk mengetahui informasinya, maka kalian simak video ini. Technopreneurship adalah seorang yang membuat sebuah usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Teknologi sebagai dasar utama dalam menciptakan produk atau layanan baru, mengembangkan model bisnis inovatif, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat modern. Contohnya, jika kalian ingin membeli sayuran segar atau bahan-bahan makanan lainnya, Anda harus pergi ke pasar tradisional. Di sini kalian bisa melihat pembeli dan penjual berinteraksi langsung, menawar harga, dan menikmati
menikmati suasana antara pasar. Namun, dengan kemajuan teknologi, muncullah teknopreneur. Para wirausaha memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif. Mereka melihat peluang untuk mengubah cara kita berbelanja dan mengelola bisnis. Teknopreneur mulai mengembangkan platform e-commerce yang memungkinkan kita berbelanja dari mana rumah. Dengan hanya beberapa klik, kita bisa memesan produk dan mereka akan siap mengantarkan ke rumah kita. Pasar online tidak hanya memudahkan pembeli, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi penjual. Mereka bisa menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus memiliki profesi. Ciri-ciri teknopreneur: inovatif, berani mengambil risiko, berorientasi pada teknologi, dan visioner. Berikut ini adalah contoh pabrik yang sukses pada bidang teknopreneur. Langkah-langkah menjadi teknopreneur. Yang pertama ada identifikasi masalah. Dari sini kalian bisa amati sekitar kalian. Cari tahu apa yang menjadi kendala atau kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Langkah berikutnya adalah pengembangan ide. Setelah menemukan masalah, mulailah mengembangkan ide untuk solusi. Brainstorming dengan tim bisa membantu menghasilkan berbagai konsep. Pilih ide yang paling potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah melakukan penelitian pasar. Ketahui siapa target pasar kita, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berperilaku. Di sini kita bisa menggunakan cara survei, wawancara, dan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Dengan pengembangan dari prototipe, mulailah mengembangkan produk ini. Ini melibatkan desain, pemrograman, dan pengujian untuk memastikan produk kita bekerja sesuai rencana. Pastikan produk kita berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Setelah produksi, saatnya menunjukkan ke pasar. Rencanakan peluncuran produk dengan baik, termasuk strategi pemasaran, acara peluncuran, dan distribusi produk. Langkah yang terakhir adalah pemasaran dan promosi. Gunakan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan digital, dan konten marketing untuk menarik perhatian para pelanggan. Setelah kita mengetahui langkah-langkah menjadi teknopreneurship, ada tantangan tersendiri dalam pada teknopreneurship. Tantangan yang pertama adalah cepatnya perkembangan teknologi. Setiap hari kita mencoba inovasi baru yang mengubah cara kita bekerja dan berbisnis. Dan kalian harus terus mengikuti perkembangan ini dan selalu siap beradaptasi dalam perubahan. Keterbatasan sumber daya adalah tantangan besar berikutnya. Banyak teknopreneur mulai dengan modal yang terbatas, tim kecil, dan waktu yang terbatas. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan pemerintah bisa menjadi hambatan yang signifikan. Peraturan yang ketat dan prosedur birokrasi yang rumit bisa memperlambat atau bahkan menghalangi perkembangan bisnis kalian. Kompetisi yang ketat di pasar adalah tantangan lain yang harus kita hadapi. Banyak teknopreneur bersaing untuk mendapatkan perhatian pasar yang sama. Anda harus memiliki keunggulan kompetitif yang jelas dari strategi pemasaran yang efektif untuk bisa menonjol di antara yang lain. Meskipun tantangan ini berat, banyak teknopreneur berhasil mengatasinya dengan strategi yang tepat. Inovasi terus-menerus, manajemen sumber daya yang efisien, kepatuhan terhadap regulasi, dan pemasaran yang efektif adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Menjadi teknopreneur
Teruslah berinovasi untuk berjuang untuk meraih kesuksesan. Tadi adalah gambaran tentang seorang entrepreneur. Jadi entrepreneur itu bagaimana seseorang yang bisa melihat sebuah peluang, kesempatan dalam bidang yang ditekuni untuk menjadikan sebuah peluang kerja atau wirausaha untuk bisa menghasilkan salah satu tujuannya adalah uang, aset, dan bisa juga membantu sesama teman atau rekan untuk bekerja dalam bidang entrepreneur yang kita tekuni. Salah satunya tadi yang dicontohkan adalah apa? Aplikasi. Orang dulu belanja kalau belanja pakai di pasar tadi. Sekarang bayangkan, karena dia pintar melihat sebuah peluang, orang sekarang kalau mau belanja tinggal dengan segenggam handphone. Kita bisa pesan apapun, tapi harus punya uang, ya. Kita bisa pesan apapun, tapi harus punya uang melalui aplikasi-aplikasi platform yang sudah disediakan. Bayangkan, lapar, tinggal pesan yang pakai handphone. Coba dulu ada nggak? Kita harus jalan. Bahkan sampai dengan kita harus bersih-bersih rumah, ada aplikasi buat bersih-bersih rumah, ada ya? GoClean, gitu ya. Kita pegel-pegelin, mau dipijit pakai handphone saja, datang orang ke rumah, ya. Jadi sekarang perkembangan zamannya sudah sangat-sangat hebat, sudah sangat pesat. Nah, bagaimana caranya kamu nanti ketika lulus dari sini, kalau emang nanti nggak kuliah, tapi harus bisa berpikir caranya bagaimana untuk bisa menjadi seorang entrepreneur sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Oke, kemarin Pak Ade sudah bentuk kelompok. Total ada berapa kelompok? 7 kelompok. 7 kelompok sudah dibentuk ya, berdasarkan bakat minat kalian masing-masing. Ada videografi, ada fotografi guys ya, fotografi, desain grafis, sama advertising. Oke, jadi Pak Ade udah share LKPD atau beban kerja yang harus kamu kerjakan berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Itu poin-poinnya ada di situ semua. Apa yang harus kamu kerjakan? Silakan kamu kerjakan berdasarkan dengan kelompok kalian. Nanti setelah sudah selesai dikerjakan akan ada sesi presentasi, ya. Jadi kita mau belajar kelas 12 itu belajarnya jelaskan, project, presentasikan, ya. Sama nanti USK juga seperti itu. Kita dijelaskan, dikerjakan, lalu hasil dipresentasikan. Itu sudah harus mulai membiasakan metode presentasi, ya. Karena hasil apapun yang paling bagus, kalau tidak dipresentasikan maka hasil tidak akan kelihatan. Kalau hasil kita pun kurang, tapi dengan presentasi yang bagus, maka akan ketutupan kekurangan kita. Ya, jadi ujung tombak sebuah hasil baik atau buruknya adalah melalui sebuah presentasi. Kayak orang marketing deh, memperkenalkan produknya, ya kan? Bagaimana caranya orang yang nggak tahu dari produk itu sampai dengan tahu produk itu apa sih, kayak gitu. Ya, jadi kita sudah mulai membiasakan diri kita untuk bisa membuat presentasi yang baik dan bagaimana cara kita menyampaikan hasil presentasi itu yang baik juga. Saya sudah bikin kelompok kemarin, sudah di-share di grup ya. Kelompoknya silakan satu kelompok berapa? 4 sampai ada 5. Oke, silakan dibagi jobnya masing-masing. Ada yang aset-asetnya boleh cari di internet. Ini komputernya nyala, boleh cari di internet aset-asetnya. Silakan dibikin presentasi yang menarik tentang bidang yang kalian akan diteluti nanti. Dan menjelaskan satu contoh TCOPMD di LKPD yang saya tulis itu, satu contoh peluang dari wirausaha entrepreneur yang akan kalian geluti. Kira-kira apa? Contohnya, kalau videografi bisa jadi apa sih? Tulisannya jadi apa sih? Konten kreator yang sederhana. Ya. Kalau fotografi bisa? Foto booth, foto wedding, buka jasa rumah foto kayak teman Pak itu ada kayak gitu juga. Itu bisa. Terus kalau desain grafis bisa apa? Ini bisa dapat lagi. Ya. Percaya nggak? Satu desain cover buku itu kalau dijual itu asetnya nilainya jutaan. Yang mahal apa? Ide-nya. Desainnya pakai apapun bebas. Mau pakai Canva, mau pakai
orang tidak akan melihat sebuah proses, tapi orang akan melihat hasil akhirnya. Tapi kalau kalian belajar di pendidikan, yang dilihat adalah prosesnya. Dan proses itu outputnya harus dipresentasikan dengan baik. Ya, tapi kalau sudah bekerja di luar sana, tidak akan dilihat prosesnya seperti apa. Yang dilihat adalah klien maunya mana outputnya, presentasikan bagus. Mau pakai Canva, mau bangun template, asalkan itu nggak kena kita sah-sah saja. Ya, jadi itu saya kasih waktu kurang lebih 45 menit. Silakan dikerjakan PowerPoint-nya, nanti akan ada presentasi. Siap ya? Siap. Oke, silakan dibagi sesuai dengan kelompok masing-masing. Terus dia foto tentang produk, nah itu komersial, jadi produk fotonya itu tidak boleh disebarluaskan lagi. Asetnya punya dia. Tapi kalau katalog misalkan kamu foto pegunungan, kamu share di Google, nggak ada aktifannya, kamu bebas ngambil lagi. Lebih ke katalog seperti itu. Kalau komersial tuh ya ada kepentingan tertentu lah, jadi tidak boleh ada aktifannya. Aset ya. Ya, itu ada kontraksi biasanya. Makasih Pak. Gaya banget.
Fokus pada ini ya, masa informasi ya. Kita fokus pada informasi. Buat harus saling menghargai sama lain. Oke, kelompok 1 siapa? Silakan. Saya. Silakan maju ke depan kelompok 1. Oh, Bapak, silakan. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexis Evan Cesario Tapilau. Saya Asih Putra Hayu dan saya Hanifah Salsabila. Kami dari kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan tentang fotografi. Ya. Jadi yang pertama-tama itu, ya boleh. Oke. Sebentar. Oke, yang pertama itu pengertian fotografi. Fotografi itu dari bahasa Yunani yang phos ini artinya cahaya dan grafien melukis. Kalau digabung itu melukis dengan cahaya. Nah, fotografi artinya proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, media yang peka cahaya yang sedang kita omongkan sekarang adalah kamera. Nah, tujuan fotografi ini apa sih? Tujuan fotografi itu ada 3. Yang pertama itu untuk merekam momen-momen berharga. Yang kedua itu sebagai alat komunikasi berbasis visual. Dan yang ketiga untuk menghasilkan uang atau sebagai profesi. Nah, fotografi ini kalau dijadikan sebuah profesi itu disebutnya fotografer. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya ada peluang kerja. Jadi peluang kerja menjadi fotografer itu sebenarnya banyak. Mulai dari ada wedding photographer, terus ada nature photographer, advertising photographer, event photographer, serta journalistic photographer. Dan akan saya jelaskan satu persatu. Untuk wedding photographer biasanya orang-orang yang ingin menikah atau memulai hidup baru dengan pasangannya itu akan mendokumentasikannya dengan menyewa jasa fotografer, yaitu wedding photographer. Lalu ada nature photographer. Nature photographer itu adalah fotografer yang sering berwawasan di alam. Jadi entah dia memoto situasi alam, entah dia memoto hewan-hewan yang ada di hutan ataupun alam lainnya. Dan lalu ada advertising photographer. Advertising photographer itu adalah fotografer yang memoto suatu produk untuk dipublishkan ke para audiens, entah itu produknya makanan, minuman ataupun yang lainnya. Lalu ada event photographer. Event photographer ini adalah fotografer yang sering atau kita sering lihat ya sebagai dokumenter di setiap acara-acara, entah itu acara lomba atau pokoknya segala macam acara ya event photographer yang akan terjun. Lalu ada journalistic photographer. Biasanya journalistic photographer nih anak-anak broadcasting.
yang istilahnya terjun ke lapangan untuk meliput apa yang terjadi di lokasi. Selanjutnya, Fotografi mencakup apa saja? 1. Potret, gambar orang atau model. 2. Landscape, pemandangan alam. 3. Makro, detail objek kecil. 4. Jurnalistik, ini melibatkan pengambilan gambar yang mendokumentasikan peristiwa, situasi, atau cerita dengan cara yang informatif dan menggugah selera. Oke, ada 6 peluang wirausaha dari fotografi guys. Yang pertama itu food fotografi. Nah, food fotografi ini biasanya untuk orang-orang yang membuka wirausaha makanan, kayak contohnya produk-produk makanan kering. Nah, itu pastinya untuk mempromosikannya pasti butuh foto yang akan kita jual kepada nanti para pembelinya. Yang kedua ada menjual foto online. Yang ketiga itu jasa foto company profile. Yang keempat itu ada fotografer event seperti yang tadi Evan jelaskan, kayak mungkin orang ini yang berprofesi sebagai fotografer itu dibayar untuk menjadi fotografer pada suatu acara seperti pada Agustusan atau wedding seperti itu. Lalu yang lanjut ada fotografer pengunjung tempat wisata. Itu biasanya kita temukan di tempat wisata tertentu seperti kebun binatang, ya bisa. Lalu ada jasa foto booth, ini yang lagi rame banget nih di kalangan Gen Z ya, semuanya pada foto booth. Oke, lanjut. Oke, di sini kita juga memasang rencana wirausaha. Rencana wirausaha yang saya buat itu membuka jasa wedding fotografi. Jadi wedding fotografi mungkin harga pasarnya lumayan tinggi ya, karena mulai dari prawedding terus sampai ke acara di pelaminannya itu kita mendokumentasikan semuanya, mulai dari foto pengantin, acara dan yang lain-lainnya. Itu kita dokumentasi semua dan dengan harga yang tinggi dan juga pasti kualitas fotonya bagus. Selanjutnya ada contoh event fotografer. Ini saya yang moto. Jadi pas event 17-an kemarin. Oke, sekian dari kelompok 1. Itu pembahasan tentang fotografi yang kita bertiga ketahui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan? Nggak usah. Oke. Oke, good. Next kelompok 2. Ya. Ben. Terima kasih. Baru berapa? Berempat ya? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang videografi. Ya, semoga nggak project lagi ya teman-teman. Amin. Oke, kenalkan, nama saya Claudia Ros. Nama saya Aulia Maharani. Desi. Kenalkan, nama saya Desi Jayati. Perkenalkan, nama saya Gesadian Saputra. Ini ada pengertian videografi. Videografi adalah sesi atau praktik merekam video untuk menghasilkan visual gaib untuk tujuan hiburan, dokumentasi, atau pemasaran. Oke, kita akan jenis-jenis yang berbeda biasa. Adapun jenis-jenis dari videografi, yang pertama ada videografi komersial seperti mengiklankan produk, dan yang kedua ada videografi acara. Jadi videografi acara itu kita
kita mendokumentasi sebuah acara seperti pernikahan, seperti seminar. Nah, yang ketiga ada videografi media sosial. Jadi videografi media sosial itu seperti content creator, membuat konten. Nah, yang keempat ada videografi pendidikan. Nah, videografi pendidikan itu seperti bimbel gitu loh, kayak ruang guru. Nah, yang kelima ada videografi dokumenter. Nah, videografi dokumenter itu seperti misalnya ada acara. Jadi kita itu menjadi tim dokumentasi pada acara tersebut. Nah, yang keenam itu ada videografi kreatif dan seni. Jadi videografi kreatif dan seni itu seperti animasi, membuat musik dan lain-lain. Nah, yang ketujuh itu ada videografi teknologi. Nah, yang ke-8 itu ada videografi olahraga. Jadi setiap ada event olahraga seperti kemarin kan ada olimpiade gitu, olimpik. Nah, itu bisa menjadi tim dokumentasi dalam acara tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada peluang kerja yang dibacakan oleh Aulia. Menjadi videografer, pasti yang bekerja pada proyek-proyek seperti pembuatan video promosi, dokumentasi acara, atau konten media sosial. Ada media dan penyiaran, bekerja di atas bekerja di stasiun televisi, perusahaan film, atau platform. Adapun perusahaan menjadi bagian dari tim marketing atau media internal di perusahaan-perusahaan besar untuk membuat video promosi, pelatihan atau dokumentasi. Adapun event organizer mengambil bagian dalam pembuatan video untuk acara seperti pernikahan, seminar atau konser. Di situ ada produksi konten digital, yaitu membuat konten untuk YouTube, Instagram, TikTok, atau produksi digital lainnya. Begitu kan ada aspek yang Untuk aspek yang dibahas oleh saya, yang pertama itu ada perencanaan atau pre-production. Dalam pre-production itu ada konsep dan script. Konsep dan script itu untuk sebagai menentukan ide dan membuat naskah dalam cerita. Yang kedua itu ada storyboard, yaitu membuat rencana storyboard dan checklist, yaitu membuat rencana dalam setiap adegan serta urutan pengambilan gambar. Yang ketiga adalah pemilihan lokasi casting untuk menentukan setiap lokasi yang akan dipakai untuk syuting. Yang keempat, perencanaan anggaran dan jadwal, yaitu menentukan setiap dana yang dibutuhkan serta jadwal dalam pengambilan gambar tersebut atau kita bilang syuting. Oke, pengambilan gambar atau production. Yang pertama yaitu pengaturan kamera. Untuk pengaturan kamera biasanya itu mengatur kamera mengambil angle dari mana dan lain-lainnya. Yang kedua, pencahayaan agar supaya mendapatkan hasil video yang bagus dan pencahayaan yang bagus. Oleh sebab itu pengambilan gambar pencahayaan sangat diperlukan saat pengambilan gambar. Yang ketiga itu audio, yaitu menggunakan mikrofon biasanya agar kualitas audio lebih bagus. Yang keempat ada kamera teknik, yaitu seperti kayak pengaturan dalam pergerakan kamera, angle dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada pengeditan atau kita bilang post production. Yang pertama ada editing video, yaitu menggabungkan setiap footage atau klip serta menentukan background dan sound effect atau kita biasa bilang specs. Yang kedua ada pengolahan audio. Pengolahan audio yaitu membenarkan audio jika diperlukan. Yang ketiga color grading. Color grading biasanya belum tentu selalu ditentukan, belum tentu diperlukan. Tapi namun ada beberapa seperti film biasanya menggunakan color grading agar supaya lebih mengekspresikan apa yang ingin diekspresikan oleh sang penulis tersebut. Yang keempat ada visual effect atau VFX. VFX itu biasanya jarang diperlukan, namun beberapa video diperlukan VFX. Ada distribusi dan publikasi, yaitu yang pertama format dan ekspor, hasil pengeditan,
fotografi aja, kita juga bisa videografi dengan misalnya pengeditan untuk di wedding kalian. Yang ketiga ada konten media sosial, itu bisa untuk membuat video untuk influencer, terus pembuatan konten atau perusahaan yang ingin mengajak kehadiran mereka di platform media sosial. Dan yang keempat ada video pelatihan dan edukasi. Ini membuat materi video untuk kursus online, pelatihan karyawan atau seminar. Dan yang kelima ada dokumentasi acara seperti untuk acara konferensi, konser, atau acara olahraga. Dan yang terakhir itu ada video kreatif dan seni, yaitu memproduksi video musik, film pendek, atau proyek seni visual untuk berbagai klien atau distribusi pribadi. Untuk contoh dari videografi sendiri, yaitu pendiri dan CEO Vimeo, yaitu Zack Kleiner memulai video Vimeo pada tahun 2004. Ya, Vimeo tersendiri ini adalah aplikasi berbagi video biasanya seperti kayak footage alam untuk pengeditan. Vimeo menyajikan hal tersebut. Yang kemudian platform berbagi video online yang kemudian berkembang menjadi platform berbagi video dan alat pembuatan video yang sangat populer. Dan di sini juga kita bisa sharing video kamera apa atau mikrofon apa yang bisa dipakai buat dalam proses pembuatannya. Oke, selanjutnya. Dan rencana usaha kita ke depannya semoga ya. Amin. Jadi, amin. Amin ya Allah. Kami berempat rencana membuat usaha yang bekerja di bidang motion graphic designer yang mencakup proses periklanan suatu produk. Wow. Seperti Tema PT ini yaitu galaksi, begitu juga kami yang sudah melayani galaksi. Oleh sebab itu, Bapak dan rekan-rekan media demi kesehatan mental 12 DKP 1. Terima kasih. Boleh. Boleh gitu ya, semuanya kayak gitu. Jika orang ada Fiona, kamu nggak bilang senggol dong gitu, Pak Ade gitu. Jangan nanti disenggol saya tak ketir. Nanti diskop-skop aja. Ntar saya sampaikan ke Bu Meli ya. Iya, deh dia pakai maksimalis aja. Maksimalis. Clip on. 안녕하세요 여러분. Jadi di sini kita bakal memperkenalkan masing-masing dari kita dulu ya. Yang pertama, ajarin kalau butuh pertolongan kenalin dulu kita guys. Perkenalkan nama saya Dewi Eza Putri Ferdiani. itu aja. Kok fotonya beda sih? Ada gaya Langsung saja pada dirinya. Oke, jadi di sini pengertiannya akan dijelaskan oleh Ade. Pengertian desain grafis. Desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan visual yang menggabungkan teks dan gambar untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif. Ini digunakan dalam berbagai media seperti logo, poster, kemasan, dan konten digital. Oke, selanjutnya peluang kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya Erika. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan peluang kerjanya. Peluang kerjanya di desain grafis itu sebenarnya banyak banget guys. Kayak contohnya desain kemasan. Biasanya nih perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang memerlukan desain grafis untuk mendesain kemasan produk yang menarik dan fungsional. Terus yang kedua kayak media sosial dan pemasaran konten. Dengan semakin banyaknya semakin berkembangnya platform media sosial, banyak nih perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kayak layanan
Adele. Oke, apa aja sih desain grafis yang mencakup apa saja? Oke, yang pertama, identitas visual, desain logo, branding, dan elemen identitas perusahaan. Yang kedua, ada desain cetak, yaitu brosur, poster, kemasan produk, dan publikasi cetak lainnya. Yang ketiga, desain digital, konten media sosial, iklan digital, dan web design. Dan yang keempat, ilustrasi buku, infografis, dan karakter. Yang kelima, motion graphic, animasi, dan videografis. Yang keenam, video fotografis dan pengeditan foto dan desain album foto. Yang terakhir, pameran dan display, desain booth, pameran dan display produk. Nah itu guys, jadi kalau desain grafis tuh nggak mengenai tentang desain aja, tapi ada kayak ngedit fotonya atau ngedit dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada peluang wirausaha desain grafis. Di sini banyak, ada satu freelance desain grafis. Nah, di sini kan kita kan anak sekolah ya, itu tuh butuh cuan ya kan, butuh cuan untuk uang tambahan ya kan buat kantong. Nah, kita bisa tuh freelance desain grafis dan menggunakan skill kalian yang gampang lah ya desain. Nah, yang kedua itu ada studio desain. Nah, kalian kalau punya ruangan sendiri bisa tuh membuat studio desain sendiri. Nah, yang ketiga ada produksi merchandise. Itu kayak perintilan K-popers, anime kan kalian pada suka K-popers tuh ya. Pokoknya ya itu bisa tuh, kita bisa desain dikit lah buat perintilan kayak begitu. Nah, yang terakhir itu toko online produk digital. Itu ada jual template, font, dan elemen grafis. Nah, di sini jadi peluang wirausaha desain grafis itu banyak bagi kalian yang desain grafis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Rabu buat kamu yang lucu setiap waktu. Kelompok 4 ya. Ini mau nari ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang advertising. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adina Martika Mileva. Saya Alia Sabina. Saya Hanifah Mayanti. Saya Nina Sena Putri. Saya Rizky Namaran. Oke, lanjut. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang advertising dulu. Advertising atau iklan merupakan sebuah upaya atau proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan dalam membeli produk atau layanannya. Dan juga advertising bertujuan untuk mempromosikan atau menjual suatu produk, layanan, atau ide kepada audiens. Jadi tujuan utama advertising itu memperkenalkan produk kepada pelanggan. Oke, selanjutnya ada peluang kerja. Yang pertama ada public relation, kedua ada marketing, ketiga ada analisis riset pasar dan pemasaran, sales periklanan, pengajar komunikasi, copywriter, media sosial media, menyusun strategi pemasaran. Nah, selanjutnya ada jenis
slide atau pesan-pesan, gambar atau produk yang akan ditawarkan atau dijual, dan ada elemen visual yang bisa menjadi identitas sebuah brand. Dan iklan seperti ini sangat efektif untuk digunakan bila disebarkan di tempat yang benar. Misalkan kalian ingin mempromosikan tempat bimbel, nah maka target pemasarannya itu di sekitaran sekolah. Nah yang kedua ada iklan penyiaran. Iklan penyiaran ini biasanya ada di televisi, radio, maupun aplikasi sosial media. Dan selanjutnya ada iklan luar ruangan. Iklan luar ruangan ini tuh biasanya ada di tempat-tempat umum, tempat yang biasa orang-orang berlalu lalang. Ada di mall, di dalam lampu merah juga ada, di jalan tol. Dan ini juga cukup efektif untuk menjangkau audiens karena iklan luar ruangan itu biasanya tuh besar, dan kalau sekali lihat itu kita langsung bisa tahu nih bahwa produk yang dipromosikan itu ya. Kalau juga ada iklan digital. Iklan digital itu biasanya ada di sosial media, dan itu ini juga cukup efektif guys. Misalnya kalian promosikan di TikTok. Nah biasanya tuh di TikTok, dan TikTok itu sesuai dengan minat dan bakat minat penontonnya kan. Jadi misalkan kalian tuh minatnya di desain grafis, nah nanti kalian mempromosikan sebuah bimbel desain, dan nanti lewat deh, dan jadi kita tuh nggak salah target. Nah selanjutnya ada dijelaskan berikut adalah contoh dari advertising. Yang pertama yaitu iklan digital. Contoh dari iklan digital Instagram Ads, iklan Facebook, dan iklan Google Website. Yang kedua ada iklan media cetak. Contoh yang pertama yaitu poster, brosur, dan spanduk. Terus yang ketiga ada iklan penyiaran. Di sini ada contohnya iklan Shopee Live dan juga iklan televisi. Dan contoh yang terakhir yaitu iklan luar ruangan atau outdoor. Di sini ada contoh dari Baliho dan juga ada papan reklame. Wow. Dari contoh-contoh yang sudah disebutkan oleh Anini tadi, tentunya mereka memiliki manfaat ataupun fungsi tersendiri, yaitu dengan meningkatkan penjual. Nah, lewat iklan ini adalah cara yang efektif untuk membantu menarik perhatian para pembeli dengan membuat pesan yang persuasif ataupun menarik, sehingga banyak pembeli yang membeli produk ataupun jasa yang kita tawarkan, sehingga mendorong ataupun meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah mempromosikan produk atau memperkenalkan produk baru, yang mungkin suatu bisnis meluncurkan produk baru. Dengan iklan kita dapat mempromosikan produk ini, mengenalkan ke khalayak umum apa sih yang dijualkan, apa sih yang ditawarkan. Selanjutnya membangun citra produk. Nah, teman-teman tahu nggak sih, banyak loh produk-produk tuh yang mirip-mirip sama-sama. Kayak misalkan handphone kan ada berbagai jenis mereknya gitu kan ya, itu kan sama-sama. Tapi tuh ada hal yang beda-beda dari setiap yang ditawarkan. Dengan iklan ini kita bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dari produk-produk saingan kita. Misalkan lewat manfaatnya atau fitur-fiturnya, atau mungkin hal-hal yang unik dari produk yang kita tawarkan. Selanjutnya adalah menjangkau target audiens. Dengan iklan kita dapat menjangkau target yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita mendapatkan pembeli yang sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Terima kasih. Dan yang terakhir ada rencana wirausaha. Jadi rencana kita berempat itu untuk berlima adalah untuk membuat agensi periklanan, yaitu membuat jasa untuk teman-teman yang ingin menjual produknya, dan kita menyediakan jasa untuk mengiklankannya. Tapi kita bukan jadi distributornya, tapi kita hanya membuka jasa seperti iklan cetak, iklan digital, dan juga iklan penyiaran yang sudah dijelaskan oleh Anini tadi. Ya, jadi ini juga ada contohnya guys, kayak perusahaan emosi ya gitu. Aki. Yes. MJ jual kontainer. Jualan
Oke, cepet. MJI jualan kontainer, please. Emang kita lah, bukan kita lah. Kita cepat. Ayo semangat Dani. Sabu nyali dia. Clip-on ya? Clip-on. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan fotografi tentang fotografi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Gendis Dwi Oktavia Watsa. Saya Syarifah. Dan pengertian fotografi ini akan dijelaskan oleh Gendis. Fotografi yaitu seni melukis dengan menggunakan cahaya, bisa juga disimpulkan sebagai aktivitas pengambilan gambar melalui kamera untuk menghasilkan karya seni dan bisa dinikmati baik diri sendiri maupun orang lain. Dan untuk pulang kerja di sini ada jasa foto wedding dan pre-wedding. Jasa foto wedding dan pre-wedding itu salah satu penggunaan fotografi sebagai alat dokumentasi sesi pernikahan baik sebelum atau pas akad atau gimana ya. Itu termasuk dari jasa foto wedding dan pre-wedding. Yang kedua itu ada jasa foto makanan. Jasa foto makanan itu biasanya disebut juga sebagai food photography. Yang bekerja untuk istilah lainnya disebut juga dengan fotografi merupakan hasil foto yang berfokus pada makanan tertentu. Dan yang ketiga itu ada foto company profile dan foto majalah. Foto company profile ini termasuk jenis fotografi yang individu, yang profesional untuk individu dan bisnis, termasuk foto pribadi, foto acara, dan fotografi produk. Sedangkan jasa foto majalah adalah pemotretan yang khusus untuk publikasi seperti majalah, koran, dan buku. Biasanya ini digunakan untuk mengambil foto dalam konten cetak dan online. Selanjutnya ada foto iklan katalog atau mungkin bisa disebut juga iklan komersial. Fotografi ini juga mengacu pada foto yang diambil untuk penggunaan komersial seperti gambar untuk ruang iklan, situs web, penempatan produk, dan data e-commerce. Fotografi ini umumnya menampilkan produk, namun bisa juga mencakup makanan, orang atau model fashion, pemandangan jalanan, dan bahkan pemandangan alam. Selanjutnya ada foto booth. Jasa foto booth ini sebuah area yang disediakan oleh penyelenggara acara di mana tamu dapat berpose untuk difoto dan langsung mendapatkan hasil sebagai souvenir gambar saat itu juga. Ini kalau misalnya foto booth-nya ada di pernikahan, biasanya tuh kan ada yang di pernikahan gitu kan, untuk menjadikan souvenir dari pernikahan tersebut. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada foto online. Foto online ini biasanya ada beberapa fotografer yang menjual fotonya sendiri itu kayak di website atau di Shutterstock gitu, yang untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan uang. Oke, selanjutnya mencakup apa aja sih? Ini bakal dijelasin dengan Daniel. Merdeka Daniel. Foto-foto kita apa? Potret itu alat yang fungsi jelas satu objek. Kayak semacamnya foto lapangan kerja, masih banyak yang lain lah pokoknya. Iya, betul. Ya. Foto fashion.
Ada yang tahu? Foto fashion itu apa? Nggak tahu. Tahu apa sih? Apa sih itu? Aduh, fashion itu membutuhkan tim kayak semacam tim make up, tim Kasih tahu. oh, kayak semacam model, tim model, tim make up, tim baju, kayak model apa ya? Apa sih? Kok model sih? Ya apa? Ya rambut model ya itu. Itulah. Yang tadi. Apa tuh? Nah yang ketiga ini foto travel. Foto travel itu kayak semacam foto kayak jalan-jalan gitu, kayak pemandangan indah kayak seperti pegunungan, pantai. Nggak mesti mati lagi. Aduh mati. Aduh. Harus mati. Kenapa? Aduh, siapa ya? Foto ras juga di sini. Foto yang dihasilkan Talk shoot. oh iya, talk shoot ya. Foto trainer yang harus mengikuti kode. Beberapa di antara adalah yang tidak memihak ya. Ya itu. Landscape. Landscape itu kayak semacam Itulah pokoknya. Ya, itu biasanya yang berfokus ke alam sekitar sebagai objek utama. Itu termasuk jenis fotografi yang sering digunakan untuk mengabadikan suatu momen, pemandangan, seperti itu. ya seperti yang di nomor 2 tadi. Iya. Oke, siap. Nomor 3. Next. Landscape ini juga sebenarnya tuh bisa digunakan lewat HP loh guys. Jadi kita menggunakan mode panorama, itu bisa menangkap seluruh objek yang kita mau. Ekstrim, bagus tuh ekstrim. Ya, pasti di setiap HP itu pasti ada kamera panorama. Ya, itu. Oke, selanjutnya itu ada fotografi Nokia ya. Ada. Kalian pernah lihat itu nggak? Kalau misalnya belum. Pemandangan dari atas kita pakai yang pakai drone, kalian tahu kan? Nah, itu. Nah, itu salah satu jenis fotografi aerial yang diambil tuh lewat pakai drone. Jadi ngambilnya dari drone. Susah ya, Jadi Yang berjalan. Oh, kayak yang ini pasnya. Berjalan. Ya, sama kayak ya, sama kayak pasnya. Betul sekali. Ya itu. Iya dari ini. Oh iya. Ada iklan namanya persisting photography. Itu ada di Itu biasanya periklanan yang dibutuhkan untuk melakukan promosi. Persisting photography ini mencakup subjek yang luas seperti street, fashion, dan lifestyle. Dan yang terakhir itu ada fine art. Fine art itu jenis fotografi yang paling tidak memiliki aturan terikat. Ini jarang. Ini biasanya tuh ada di galeri nasional. Biasanya tuh ada kayak seperti pameran-pameran. Yang pameran itu kayak gitu. Iya. Itu contohnya ya. Itu fotografi ini juga jenis yang tidak memiliki batasan subjek dan gaya. Oke, selanjutnya Abstrak. Ya kasih. peluang wirausaha akan dijelaskan oleh Dwi. Bukan biasa kalau wirausaha tentunya ya saya cukup memperjanjikan utama karena tren ini terus ke
pasti ada foto kecil kalian kan dipajang di rumah. Iya, pasti harus ada. Ya kan, itu buat kenangan tersendiri sih buat orang tua. Dan kita sendiri juga mau bertanya sama teman itu. Karena jasa foto booth ini juga cukup menjanjikan, terutama karena tren yang sekarang tuh lagi Populer. di berbagai acara, baik di pernikahan, pesta, ulang tahun, bahkan kayak Acara wisuda ada. acara wisuda ya kemarin ada. Udah cukup. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau Kurang- misalkan ada salah. Dimaafin. Maaf. Ya, Maafin juga. Maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, bravo. Next, kelompok 6 ya. Oh, let's go. Masih banyak infonya. Oke, siap, beri paham. Satunya lagi siapa ya? Raka ya, Raka kan masuk. Raka di ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Data. Perkenalkan nama saya Abdul Fernando. Nah, kita masuk saja ke materinya. Oke, sip. Nah, desain grafis itu apa sih? Desain grafis itu adalah sebuah proses mengaplikasikan dengan menggunakan elemen visual, baik itu menggunakan tulisan, bentuk, gambar, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, jadi desain grafis itu diciptakan untuk memudahkan klien memahami sebuah produknya. Nah, ada banyak nih peluang-peluang kerja bagi teman-teman semua yang memiliki passion pada desain grafis. Yang pertama ada UI designer. Nah, UI designer itu apa sih? UI designer itu adalah seseorang yang mendesain halaman web atau aplikasi, mulai dari menentukan font, warna, ataupun ide konsep yang digunakan pada aplikasi tersebut. Contohnya seperti halaman pada aplikasi TikTok, Instagram, ataupun Gojek. Nah, UX designer itu apa sih? UX designer itu adalah seseorang yang memastikan bahwa web atau aplikasi tersebut itu tidak ada kesalahan. Jadi dia yang memastikan bahwa aplikasi atau webnya itu nyaman dipakai pada klien tersebut. Iya. Nah, selanjutnya ada animator. Animator itu animasi yang bergerak. Biasanya dibuat kartun ya. Seperti apa tuh? Animasi. Banyak sih ya. Bongo, anime ada ya. Nah, selanjutnya ada ilustrator. Ilustrator itu gambar visual yang bisa kita visualisasikan, kita lihat. Contohnya tuh kayak dari komik. Ada logo desainer. Logo desainer ini biasanya buat perusahaan, brand-brand yang udah terkenal sekarang. Terus ada web designer. Jadi web designer itu web yang didesain dari diri kita sendiri. Kan sekarang banyak juga perusahaan yang pakai web designer. Dan desain grafis itu mencakup apa saja? Desain grafis itu mencakup penciptaan ilustrasi, tipografi, fotografi atau grafis mesin baik untuk penerbitan pada media cetak ataupun elektronik. Peluang berusahanya itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi contoh yang akan kita ambil itu adalah desain grafis di media sosial yang masuk aja kita ambil freelance, ya, yaitu pertama itu adalah meningkatkan brand awareness melalui konten visual yang menarik. Jadi kita ibaratnya kita menjadi jasa pembuatan pada klien. Dan kemudian yang kedua itu menyediakan template konten sosial media kita, kayak untuk jadi kreator yang berkontribusi kayak di aplikasi Canva, di PowerPoint kan sekarang udah banyak template tuh. Nah, jadi kita
kita sebagai desain grafis, jadi kita bisa ikut serta menjadi kreator yang menyalurkan ide. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baris maju. Ada proses panjang masih jauh. Oke, terakhir sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Dina Sari. Saya Fadila. Yo. Di sini kami akan menjelaskan tentang Aduh. videografis yang akan disampaikan oleh Dani. Videografis proses pemilihan gambar bergerak atau video menggunakan media elektronik seperti kamera, handphone, ataupun alat streaming. Nah, untuk saya bakal kita ambil itu jurnalis video. Jurnalis video itu biasanya itu bergerak di bidang kayak berita, pembawacara itu, dan di tempat kedua host ya. Host. Nah, terus biasanya tuh mereka tuh lebih intens di buat lingkungan itu ke lapangan langsung gitu buat langsung wawancara, terus melihat peristiwa yang terjadi dan informasi terbaru yang terjadi, dan diolah menjadi laporan terbaru dalam bentuk video dan ditayangkan ke televisi, platform digital atau media sosial. Nah, di sini juga peluang kerja jurnalis. Ada beberapa jurnalis video bekerja sebagai pengajar atau pelatih di lembaga pendidikan atau workshop. Nah, mereka membagikan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan organisasi berikutnya. Apa saja? Satu merupakan riset, 3 menulis pengalaman. Kok di sini pendek banget ya? Satu lagi peluang berusaha yang akan saya jelaskan secara singkat saja untuk mempercepat. Yang satu, media online independen, yaitu media platform berita yang secara mandiri tanpa bergantung pihak manapun. Yang kedua, podcasting. Podcasting adalah distribusi konten audio yang dapat diunduh atau didengarkan secara langsung melalui internet. Yang ketiga, penerbitan mandiri. Penerbitan mandiri yaitu penerbit itu Cetak jurnalis di media sosialnya pribadi itu jurnalis video atau media itu yang sekian dari kelompok 7. Oke, silakan duduk lagi. Kita sudah mau mengakhiri. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang profil peluang entrepreneur. Saya rasa tadi kalian sudah luar biasa sekali menjelaskan tentang bagaimana peluang-peluang entrepreneur itu yang sedang diminati sesuai dengan bidang DKV-nya. Kamu juga sudah memahami banyak tentang karakteristik itu dari peluang-peluang DKV itu seperti apa, ya.
Oke, sebelum kita akhiri, Pak Adi minta minta satu refleksi dari kalian. Apa sih yang kalian dapat pada hari ini? Pelajaran apa sih yang bermanfaat buat kalian? Boleh kalian silakan. Assalamualaikum teman-teman semua, saya Alisa Sabrina, absen nomor 9. Dari pelajaran kali ini kita belajar tentang banyak hal, yaitu teknopreneur, yang artinya seorang wirausaha yang dapat melihat peluang kerja ataupun peluang jual dari perkembangan teknologi. Nah, kita juga diminta untuk menyelesaikan KPD serta membuat dan menjelaskan contoh yang menjadi peluang di teknopreneur, kayak tadi ada videografi, fotografi, desain grafis, dan juga advertising. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi itu yang disampaikan oleh betul ya. Jadi hari ini kita sudah memahami peluang-peluang dari entrepreneur. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, untuk pelajaran minggu next, besok kami sepadi ya, masuk ya? Oke, next nanti kita akan bahas tentang desain brief dulu ya, tentang desain brief. Nanti nunggu teman-teman kalian selesai PKL, baru kita sesuai dengan janji saya, kita akan mulai pembagian kelompok untuk WSK, yaitu tentang audio video dan mulai desain. Kita mulai asesmen lagi. Tapi asesmennya sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti saya kasih project, tapi dikerjakanlah sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi. Oke, itu paham ya? Oke, paham? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat luar biasa, kalian hebat, anak-anak di KP hebat-hebat. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, tolong bisa ditutup video lah. Mari teman-teman semua, kita tutup presentasi hari ini. Berdoa menurut percaya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sampai